wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Amelia dengan NIM 2024406405181. Saya dari kelas 2 EPGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh penerapan prinsip administrasi terhadap kinerja tenaga kependidikan. Tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Jian Amori MPD. Yang pertama yaitu latar belakang. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan integral dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip administrasi seperti efisiensi, efektivitas, koordinasi, dan partisipasi menjadi sangat penting untuk menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, apa saja prinsip-prinsip administrasi pendidikan? Yang kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip administrasi pendidikan di sekolah? Dan yang ketiga, sejauh mana pengaruh penerapan prinsip-prinsip administrasi pendidikan terhadap kinerja tenaga kependidikan? Lalu, apa saja sih manfaat pada penerapan prinsip administrasi pendidikan terhadap kinerja tenaga kependidikan? Salah satunya yaitu kinerja tenaga kependidikan sangat dipengaruhi oleh bagaimana administrasi pendidikan dilaksanakan. Ketika prinsip-prinsip administrasi diterapkan secara tepat, maka akan tercipta lingkungan kerja yang kondusif, sistem kerja yang terorganisir, serta peningkatan motivasi dan profesionalisme tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Yang kedua, mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip administrasi pendidikan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh penerapan prinsip administrasi pendidikan terhadap kinerja tenaga kependidikan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian administrasi pendidikan. Menurut etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin dan terdiri dari kata ad dan ministro. Administrasi pendidikan adalah sebuah bidang ilmu yang relatif baru, di mana ilmu administrasi awalnya dipelajari untuk diterapkan di lembaga atau perusahaan. Belakangan ini, ilmu administrasi tersebut mulai diterapkan dalam dunia pendidikan atau untuk mengelola praktik pendidikan. Untuk menerapkan konsep administrasi pendidikan, lembaga pendidikan seperti sekolah atau madrasah harus mengelola setidaknya 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu materi, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga kurikulum pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini mencakup beberapa aspek seperti 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pelaksanaan, 4. Pengawasan, dan 5. Evaluasi. Administrasi pendidikan juga melibatkan pengelolaan kurikulum, peserta didik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, keuangan, dan hubungan masyarakat. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan proses pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan dengan sukses dan efisien. Materi selanjutnya adalah prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama, prinsip fleksibilitas adalah kegiatan administrasi pendidikan harus mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan dalam penyediaan fasilitas. Yang kedua, prinsip efisiensi dan efektivitas. Ini mencangkup penggunaan waktu yang tepat dan pendayagunaan tenaga kependidikan secara optimal. Yang ketiga, prinsip berorientasi tujuan, yaitu untuk menjamin bahwa tujuan terpenuhi. Operasi administrasi pendidikan harus memasukkan elemen input instrumental ke dalam kurikulum. Yang terakhir, prinsip kontinuitas. Pendidikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kemampuan dan penyaluran bakat agar hasil pendidikan maksimal, linier, dan menghasilkan keahlian keilmuan yang terfokus dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan harus dilakukan dengan menyesuaikan fasilitas sesuai dengan kemampuan sekolah serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Administrasi pendidikan didasarkan pada 5 prinsip utama, yaitu fleksibilitas, efisiensi, dan efektivitas, orientasi pada tujuan, serta kontinuitas. Lalu
Lalu, penerapan terhadap tenaga kependidikan. Penerapan prinsip administrasi pendidikan yang baik menciptakan sistem kerja yang jelas, transparan, dan kondusif. Hal ini berdampak positif terhadap motivasi, kepuasan kerja, serta produktivitas tenaga kependidikan. Sebaliknya, administrasi yang buruk dapat menyebabkan ketidakjelasan tugas, konflik kerja, dan rendahnya semangat kerja. Dalam praktiknya, banyak sekolah yang mulai menerapkan prinsip-prinsip administrasi secara lebih sistematis, misalnya penyusunan job description yang jelas, penggunaan sistem informasi manajemen, serta pelibatan tenaga kependidikan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, penerapan prinsip administrasi pendidikan yang komprehensif meliputi pengelolaan yang baik, motivasi tinggi, pengawasan yang efektif, dan kepemimpinan yang berpartisipatif berhasil meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada kualitas pendidikan, tetapi juga pada pengembangan tenaga profesional kependidikan itu sendiri. Yang terakhir yaitu pengaruh terhadap tenaga kependidikan. Berdasarkan beberapa studi dan observasi lapangan, tenaga kependidikan yang bekerja di lingkungan dengan administrasi yang tertata menunjukkan peningkatan disiplin dan efisiensi kerja, kepuasan kerja yang lebih tinggi, semangat kerja tim yang lebih kuat, lalu peningkatan kualitas layanan administratif dan pendukung pembelajaran. Yang terakhir, kesimpulan. Penerapan prinsip administrasi pendidikan yang meliputi efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, orientasi tujuan, dan kontinuitas terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja tenaga kependidikan. Prinsip-prinsip ini menciptakan sistem kerja yang lebih terorganisir, lingkungan kerja yang kondusif, serta meningkatkan motivasi dan tanggung jawab para tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya.